Konsep hukum. Apa sih hukum itu? Hukum menurut kalian tahun 1995 mengatakan bahwa hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Dan banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Namun, mari kita simpulkan bahwa hukum adalah peraturan atau aturan yang secara resmi mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat banyak. Sifat-sifat hukum. Yang pertama yaitu mengatur. Mengatur merupakan aturan dalam bentuk larangan untuk mengatur semua sikap dalam kehidupan supaya menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Sifat yang kedua yaitu memaksa. Hukum itu memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap aturan yang ada. Dan yang ketiga yaitu melindungi. Diadakannya hukum bertujuan supaya masyarakat terlindungi dari yang melanggar hukum. Supaya semua terlindungi, maka diadakannya hukum. Selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini memiliki beberapa pendapat. Yang pertama ada Surjono Sukanto mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum sebenarnya bersifat universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Dasar dari konsep hukum yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pertikaian atau konflik yang mengarah pada perpecahan akan terselesaikan di peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan pendapat Dr. Wirjono Projodikoro bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, menurut Subekti, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui kemampuan dan kecakapan masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan Profesor Mr. Dr. Appledorn yang dalam bukunya menegaskan bahwa hukum ada untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Keadilan yang tercipta karena hukum ditentukan oleh kesadaran etis. Selanjutnya, berbeda dengan pendapat dari Belfort, menurutnya ada dua asas yang menentukan hukum. Yang pertama ada asas keadilan, yang kedua ada asas faedah. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila teori utilitas dan teori etis ini digabungkan, maka hukum bertujuan untuk memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Yang keempat ada teori-teori hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan keputusan hukum. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Yang pertama ada teori Yunani dan Romawi klasik. Di dalam teori ini juga terdapat 4 cabang teori. Yang pertama ada teori Sokrates. Menurut Sokrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum sejatinya merupakan tatanan objektif untuk tercapainya kebajikan dan keadilan bagi masyarakatnya. Yang kedua ada teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud yaitu tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Yang ketiga ada teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Atas dasar ini, hukum hadir untuk mengarahkan tingkah laku manusia pada nilai-nilai yang rasional.
Yang keempat ada teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antara individu demi tercapainya kedamaian. Yang kedua ada teori hukum alam. Menurut teori ini, ada dua jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga ada positivisme dan utilitarianisme. Seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat diedukasikan secara logis. Yang keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional. Yang kelima, hukum sebagaimana diundang-undangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. Yang terakhir ada teori hukum murni. Teori ini merupakan hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan, dan sebagainya. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti contohnya hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan. Contohnya seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia, terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumbernya, yaitu undang-undang. Dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Lalu ada kebiasaan atau hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Lalu ada traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Lalu jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah, dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Lalu ada yang terakhir, ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Yang kedua, menurut bentuknya, yaitu yang pertama, hukum tertulis, merupakan seluruh peraturan perundang-undangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Lalu yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Lalu ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Lalu ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang terakhir, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. Yang keempat, menurut waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dan ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya, ada hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti
hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Dan hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam, menurut sifatnya, yaitu ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya hukum pidana. Dan ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan-peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Yang ketujuh adalah menurut wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dan ada hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Yang terakhir ada menurut isinya, yaitu hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Lalu ada hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintahan, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Aliran-aliran hukum. Yang pertama, aliran legisme. Apa itu aliran legisme? Yaitu aturan atau hukum yang terdapat di dalam undang-undang. Dan yang kedua yaitu aliran Freie-Rechtslehre, yaitu hakim memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dan yang ketiga yaitu aliran Rechtsfinding, yaitu aliran ini tidak seketat legisme dan juga tidak sebebas menurut Freie-Rechtslehre, melainkan hakim memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. B. Konsep hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu anugerah yang langsung diterima oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap individu memiliki hak yang sama, yang harus dilindungi, dihormati, dan juga dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Maryam Budiardjo mengatakan hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir ke dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat universal. Tiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras, agama, golongan, jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Yang kedua, macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia dibagi menjadi 5 bidang, yaitu 1. Bidang secara pribadi, artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, bidang secara politik, yang artinya setiap orang harus ikut serta berperan aktif dalam berkegiatan. Yang ketiga, bidang secara hukum, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, bidang secara ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan untuk berkegiatan ekonomi tanpa adanya gangguan. Dan yang kelima, bidang sosial budaya, yang artinya setiap orang berhak menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, perkembangan HAM di dunia diantaranya yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Pada abad ke-12, Inggris, John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
perbuatan Raja John Lackland, terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta, yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. Raja berjanji akan memberikan hak-hak berikut kepada masyarakat. Pertama, hak-hak masyarakat mendapatkan penghormatan dari petugas pajak dan petugas keamanan. Artinya, masyarakat tidak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil tanpa bukti yang kuat. Seseorang akan mendapatkan hukuman atau sanksi tegas tanpa adanya perlindungan hukum. Yang kedua, Petition of Right tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Dokumen Petition of Right membuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Lalu yang ketiga, Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum yang bersistem demokrasi. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Lalu selanjutnya, Declaration of Independence tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Semboyan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberté atau kemerdekaan, egalite atau kesamarataan, fraternité, kerukunan atau persaudaraan. Lalu selanjutnya, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada masa zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Ketiga strata sosial yang ada pada zaman penjajahan Belanda yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing seperti Cina, India, dan Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi menjadi kelas ketiga. Lalu ada prinsip dan basic konsep pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Notonegoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Lalu yang ketiga, Pancasila. Konsep hak asasi manusia atau HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia atau HAM dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada dari hakikat manusia, makhluk individu dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Sekian, terima kasih.